Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyebut sebanyak 20-46% warga enggan mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS Pilkada Serentak 2020 di tengah situasi pandemi COVID-19. Hal itu dikarenakan warga takut tertular virus corona di TPS. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan menyatakan potensi penurunan angka partisipasi pemilu diprediksi akan menurun dibanding penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Pada Pilkada 2018, angka partisipasi menurun menjadi 73,24% dari yang sebelumnya 74,2% pada Pilkada 2017. LSI khawatir Pilkada Serentak 2020 malah akan menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Hal ini sudah terlihat dari arak-arakan dan konvoi sejumlah pasangan calon yang akan mendaftar ke KPU di hari pertama pendaftaran. Hasil penelitian LSI juga menyebutkan, meski di tengah pandemi, masyarakat cenderung memilih untuk menerapkan sistem pilkada langsung dan menolak jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui lembaga DPRD. Menurutnya, pemerintah telah menggelontorkan anggaran tambahan sebesar 5 triliun rupiah untuk Pilkada Serentak 2020. Dana itu dialokasikan untuk membiayai perlengkapan dan persiapan penunjang pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai protokol kesehatan di tengah wabah virus corona. Pemerintah berprinsip pelaksanaan Pilkada 2020 harus sesuai protokol kesehatan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, dilema pilkada saat pandemi, itulah topik Morning Talk kita pada pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Pak Jayadi Hanan. Selamat pagi, Pak Jayadi. Selamat pagi, Mbak Julita. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik, sehat ya? Sehat walaupun pandemi. Oke, tetap semangat. Nah, kita juga telah tersambung dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Pak Pramono Ubay Tantowi. Selamat pagi, Pak Pramono. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas Jayadi. Selamat pagi, Mas Pram. Ya, saya mau ke Pak Jayadi dulu karena berdasarkan penelitian dari LSI menyatakan bahwa ada kemungkinan 20-46% untuk partisipasi masyarakat itu enggan datang ke TPS pada saat pilkada nanti. Nah, ini apa saja indikatornya? Jadi saya perlu klarifikasi dulu ya, riset atau survei LSI itu tidak di semua daerah yang melakukan pilkada karena kita nggak mampu riset di 270 daerah itu. Ada di sejumlah daerah itu jadi semacam studi kasus ya. Tentu tidak bisa digeneralisir secara keseluruhan, tapi kita harus lihat indikasi-indikasinya. Di sejumlah daerah ada sekitar 10 atau 11 daerah yang kita lihat itu antara lain pada bulan Agustus ini terlihat bahwa ketika kita tanyakan kepada masyarakat apakah mereka kemungkinan mereka datang ke TPS atau tidak itu bagaimana gitu. Nah, ada seperti yang saya bilang itu ada di kisaran 20-46% di berbagai daerah itu masyarakat yang menyatakan kemungkinan besar mereka tidak akan datang gitu ke TPS ya. Maksudnya jadi di satu daerah ada yang 15%, di daerah yang lain ada yang 20%, ada yang sampai 46% gitu. Nah, jadi saya kira ini satu indikasi atau indikasi yang sangat kuat bahwa ada kemungkinan banyak masyarakat yang tidak mau datang ke TPS karena persoalan pandemi atau takut tertular virus corona. Dan itu beralasan. Kalau kita lihat data yang lain, misalnya yang dirilis oleh indikator politik pada bulan Juli lalu, 61% masyarakat itu menghendaki pilkada Desember itu ditunda. Gitu. Di sisi lain ada data lain dari LSI yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% masyarakat saat ini menganggap bahwa situasi corona ini sudah makin parah begitu. Jadi kombinasi berbagai persepsi masyarakat ini itu potensi menjadi indikasi yang harus diantisipasi, saya kira, bahwa kita harus menghadapi kemungkinan besar penurunan partisipasi pemilih. Dan saya kira sangat masuk akal kalau partisipasi pemilu itu mungkin turun karena satu tadi data-data empiris menunjukkan demikian. Yang kedua, di masa tidak pandemi pun seperti data yang sudah disampaikan oleh Berita 1, partisipasi masyarakat kan di kisaran 70%. Jadi apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Jadi daerah apa atau daerah seperti apa yang memang banyak warganya itu menyatakan enggan untuk pergi ke TPS?
Ya apa namanya, ada di daerah bagian barat ada, di Jawa ada, di bagian timur ada. Jadi cenderung variasinya apa namanya lengkap gitu. Kecenderungan itu ada di semua daerah, meskipun saya tidak bisa mengatakan di 270 daerah itu semuanya begitu. Tapi kalau kita cek ke data di tingkat nasional, misalnya di cross dengan data yang dirilis oleh indikator politik misalnya, itu ada 61% masyarakat yang menyatakan sebaiknya pilkada ditunda. Nah, kemungkinan besar masyarakat seperti ini ya, antara lain ya, yang takut karena persoalan corona gitu. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan, yang harus kita ambil dari sini adalah bahwa penyelenggara pemilu, pemerintah dan semua, terutama ini ya, peserta pemilu itu harus betul-betul menjaga supaya masyarakat nggak takut datang ke TPS. Tapi kalau misalnya seperti kemarin di pendaftaran itu kan sepertinya peserta pemilu dan juga kemudian penyelenggara pemilu itu tidak punya kemampuan untuk mengendalikan kerumunan massa yang sangat potensial untuk menjadikan pilkada sebagai super spreader gitu ya, klaster baru. Tapi di saat yang sama kita bisa lihat bahwa masyarakat ini masih ingin ikut berpartisipasi dalam euforia pilkada ini, Pak. Betul, jadi itu kan normatif. Jadi kalau kita bicara soal dukungan masyarakat terhadap apakah pilkadanya tetap langsung atau pilkadanya lalu lewat DPRD, itu lebih dari 85% masyarakat menyatakan tetap pilkada langsung. Nah, cuma itu kan harus dipisahkan, bukan pilkada di tengah pandemi. Jadi pilkada secara keseluruhan. Jadi situasi pandeminya tidak mempengaruhi persepsi masyarakat bahwa pilkada langsung itu itu penting dibandingkan pilkada melalui DPRD. Gitu. Baik, saya mau ke Pak Pramono. Melihat hasil penelitian ini seperti apa kesiapan dari KPU? Memang tingkat partisipasi dalam pilkada kita, kalau kita berkaca pada penyelenggaraan pilkada serentak 2015, 2017, 2018 memang tidak setinggi tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2019 kemarin. Ya, itu yang harus kita perhatikan dulu. Sebagaimana tadi ditampilkan oleh berita satu, memang kalau kita lihat tingkat partisipasi pada pilkada 2015 yang 100% daerah-daerahnya akan menyelenggarakan pilkada pada 2020 ini, ditambah Kota Makassar, itu tingkat partisipasinya waktu itu malah masih rendah sekali. Masih di bawah 70%, 70% kurang sedikit. Gitu. Nah, itu memang baru kecenderungannya setelah itu agak naik menjadi 74 dan 73. Jadi, dalam kondisi normal saja, itu tingkat partisipasi dalam pilkada memang masih cukup rendah. Nah, apalagi tadi sebagaimana dikatakan Mas Jayadi, memang pandemi ini tentu membuat sebagian warga kita takut untuk keluar rumah, beraktivitas di ruang publik, berkerumun, yang itu identik dengan beberapa kegiatan penyelenggaraan pilkada, kampanye, kemudian menghadiri sosialisasi KPU, lalu kemudian nanti datang pada hari pemungutan suara, gitu ya. Tetapi KPU sebagai penyelenggara pemilu itu sudah mengantisipasi sebenarnya beberapa aktivitas yang berimplikasi pada kerumunan itu sebenarnya sudah diatur. Misalnya kemarin sebenarnya terkait dengan pendaftaran pasangan calon itu sebenarnya kan sudah kita sampaikan ke partai politik, termasuk sebenarnya sudah ada di regulasi kita, di peraturan KPU sudah kita atur, kemudian kita sampaikan ke partai politik, gitu ya. Kemudian kita sediakan live streaming di setiap KPU kabupaten kota dan provinsi yang menyelenggarakan pilkada, itu proses pendaftarannya kita sediakan live streaming itu sebenarnya untuk memfasilitasi pendukung pasangan calon yang ingin melihat pasangan calonnya diantarkan ke KPU. Tetapi memang problemnya ada di penegakan hukumnya, penegakan hukum bagi pasangan calon yang tetap melanggar, gitu ya. Jadi itu problemnya. Nah, karena itu ke depan yang harus kita antisipasi memang
tinggal tahapan kampanye yang itu sangat identik dengan kerumunan, arak-arakan, lalu pada hari pemungutan suara. Nah itu juga membutuhkan kontribusi tanggung jawab dari semua stakeholder, bukan hanya KPU, tetapi juga bagaimana ketegasan dari teman-teman Bawaslu, teman-teman aparat keamanan, juga komitmen dari pasangan calon dan tim kampanyenya gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau kita lihat ya dari hasil penelitian ini mungkin ada beberapa hal yang ditakutkan bahwa masyarakat masih takut dengan pandemi, kemudian tidak memilih nanti pada hari H pilkada. Kemudian ada juga mungkin masyarakat yang justru tidak mengenal siapapun pada saat pilkada, jadi memutuskan untuk tidak memilih. Tapi dengan adanya arak-arakan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini terhadap calon-calon kepala daerah, apakah bisa kita bilang bahwa sebenarnya masyarakat juga masih punya semangat untuk memilih meskipun pandemi? Tapi ya memang agak bahaya juga sih dalam kondisi seperti ini ada kerumunan ya Pak. Memang kegiatan-kegiatan kampanye kita itu di dalam peraturan KPU kita khusus untuk yang pandemi ini memang kita banyak modifikasi. Beberapa kegiatan kita batasi pesertanya. Misalnya untuk rapat umum yang terbuka itu memang tidak bisa kita larang karena undang-undang kemarin tidak termasuk yang diubah melalui Perpu, sehingga yang bisa kita batasi hanya maksimal pesertanya yakni 100 orang. Kemudian pertemuan terbatas dan tertutup di ruangan itu maksimal 50 orang. Tetapi di sisi lain kita memberi beberapa keleluasaan kampanye melalui metode lain, misalnya melalui media sosial, melalui iklan di media elektronik, kemudian kampanye melalui daring gitu ya. Jadi di satu sisi kita melakukan beberapa pembatasan, tapi di sisi lain kita sebenarnya membuka beberapa ruang yang sebenarnya sudah sangat lazim kita lakukan dalam selama pandemi ini gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang tiap hari kita lakukan secara daring itulah yang kita dorong untuk dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanyenya. Problemnya adalah apakah pasangan calon itu bisa beradaptasi dengan metode kampanye yang kita sediakan itu, atau lebih memilih tetap menggunakan metode kampanye konvensional. Itu problemnya. Kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan metode-metode yang kita sediakan, maka karena akibat dari beberapa pembatasan tadi, maka memang berakibat pada berkurangnya akses pemilih untuk mendapatkan informasi tentang kandidat, karena memang semakin sedikit pemilih yang boleh menghadiri kegiatan-kegiatan kampanye pasangan calon. Nah, ini memang problem, karena pemilu yang baik itu jika pemilih mendapatkan informasi yang cukup mengenai kandidatnya, baik visi misinya, latar belakangnya, prestasinya dan seterusnya. Nah, ini tantangannya kampanye kita ke depan. Iya, kalau misalnya kita lihat nih dari data angka partisipasi juga seperti Anda sebutkan tadi bahwa pada tahun 2015 di bawah 70% dan tahun 2018 saja kita lihat 73,24% partisipasinya, Pak Pramono. Artinya dengan kondisi seperti ini didukung oleh penelitian dari LSI, apakah mungkin ini akan di bawah 70%? Pertama, ada beberapa survei lain, misalnya Litbang Kompas pada 8 Juni 2020 yang lalu itu juga mengeluarkan survei, misalnya ada pertanyaan begini, apakah Anda akan tetap menggunakan hak pilih di tengah pandemi ini misalnya. Nah, jawabannya itu ada 64,8% yang tetap akan menggunakan hak pilihnya gitu ya. Jadi dari ini versi lain dari survei-survei yang ada itu tetap cukup tinggi antusiasme pemilih untuk menggunakan hak pilih. Tetapi memang kondisi seperti yang ada sekarang ini wajar jika muncul ketakutan dari pemilih untuk beraktivitas di luar rumah, termasuk di dalam menggunakan hak pilihnya. Kalau kita melihat perbandingan di banyak negara yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi,
memang mayoritas negara-negara itu tingkat partisipasinya menurun. Hanya ada beberapa negara yang tingkat partisipasinya malah meningkat. Hanya ada beberapa pengecualian, misalnya Korea Selatan, Singapura, Polandia itu meningkat tingkat partisipasinya, tetapi sebagian besar yang lain itu memang tingkat partisipasinya menurun. Menurut kami kata kuncinya adalah bagaimana dari sisi pengaturan KPU sudah mengatur soal protokol kesehatan, kami sosialisasinya juga cukup masif, tinggal bagaimana kedisiplinan semua pihak untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga pemilih yakin bahwa hari pemungutan suara itu aman bagi mereka. Itu aja. Jadi tinggal kita bekerja keras untuk meyakinkan pemilih bahwa proses pilkada ini aman. Tetapi untuk mendapatkan keyakinan itu tentu harus dilihat dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan yang ternyata memang beberapa pihak ternyata tetap tidak disiplin dengan aturan-aturan yang sudah kita bangun gitu. Baik, saya ke Pak Jayadi. Anda melihat kesiapan dari KPU sejauh ini seperti apa untuk bisa setidaknya di angka 70% lah, meskipun 70% ini untuk pilkada itu masih rendah ya Pak Jayadi ya? Ya rendah tinggi itu relatif ya. Kalau 70% dibandingkan negara-negara demokrasi lain itu tinggi. Oke. Ya. Tetapi begini ya, saya yakin berat itu Mas Pram untuk mencapai, apalagi kan pemerintah menargetkan 77 kalau nggak salah ya di 2020 ini. Ya. Itu berat banget saya kira untuk mencapai 70% seperti 2015 saja berat banget gitu. Bayangkan misalnya data yang disebut dari Kompas oleh Mas Pram itu kan berarti kan masyarakat yang mau tetap menggunakan hak pilih berarti kan ada 64%. Tapi jangan lupa kalau di Indonesia itu menggunakan hak pilih itu adalah datang ke TPS. Tidak ada cara menggunakan hak pilih lain. Kecuali keadaan tertentu ya. Misalnya kalau seperti di Amerika orang boleh memilih lewat pos kan. Di kita kan nggak ada mekanisme itu. Orang boleh memilih lewat mekanisme daring kan nggak ada kita. Jadi saya kira pertanyaan paling tepat untuk ditanyakan untuk mengecek kemungkinan masyarakat datang apa enggak itu ditanya mereka mau datang ke TPS apa enggak gitu. Nah, jadi maksud saya harus betul-betul diantisipasi itu. Nah, memang kata kuncinya itu satu, jaminan bahwa protokol kesehatan akan ditegakkan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu kan bukan hanya KPU ya, pemerintah secara umum, kemudian penegak hukum. Itu. Yang kedua, saya kira adalah pertama itu jaminan akan ditegakkan. Yang kedua, para peserta pemilu, terutama kandidat dan parpol itu mau menjalankannya gitu. Nah ini kan persoalannya adalah tidak semua situasi itu dikontrol langsung oleh penyelenggara pemilu. Itu yang jadi masalah itu. Misalnya bagaimana menjamin bahwa kandidat tidak membawa kerumunan? Itu kan jadi masalah. Seperti kemarin itu. Bagaimana kita memastikan kalau ada banyak orang berkumpul, ya mungkin memakai masker, membawa hand sanitizer mungkin bisa. Baik. Tapi tidak sangat potensial orang akan sulit untuk menjaga jarak di situ. Kalau menjaga jarak sudah tidak dilakukan, maka hal-hal lain akan terjadi. Ya. Jadi memang kalau itu terus berlangsung dan terdisplay ya, terlihat selama tahapan pemilu seperti yang pendaftaran kemarin, maka masyarakat yang takut tertular itu, takut untuk datang ke TPS akan makin takut gitu. Jadi Nah, jadi saya kira KPU mungkin perlu menegaskan kembali kepada para peserta pemilu nanti kalau sudah pencalonannya ditetapkan, ditegaskan kembali bila perlu secara ketat disepakati sanksi-sanksi apa yang akan diterapkan kalau itu tidak dijalankan begitu. Baik. Seperti apa nanti jaminan dari KPU dan juga penyelenggara pemilu untuk bisa menjamin pilkada yang sehat? Nanti kita masih akan membahasnya usai jeda. Pemirsa tetaplah di Good Morning Jakarta.